Nah, masuk ke latar belakang, kombucha adalah minuman fermentasi dari teh manis dan kultur bakteri ragi atau SCOBY yang kini populer karena manfaat kesehatannya. Tren gaya hidup sehat membuat kombucha memiliki peluang besar dan untuk dikembangkan sebagai produk bisnis. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menerapkan secara langsung konsep-konsep yang telah dipelajari dalam mata kuliah manajemen proyek. Melalui pengembangan produk kombucha, proyek ini memberikan kesempatan bagi kita sebagai mahasiswa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh tahapan proyek secara nyata, mulai dari proses produksi hingga pengelolaan anggaran. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan kerjasama tim, pengambilan keputusan, serta pemecahan masalah yang muncul selama proses berlangsung. Baik, sekarang saya akan melaporkan laporan keuangan dari Project Kombucha. Yang pertama, ada SCOBY dengan harga satuan 16.900, Kain Lab dengan harga 11.500, Black Currenty dengan harga 9.000, Mineral dengan harga 7.000, dan gula pasir setengah kilo dengan harga 9.500. Untuk totalnya ada di sini. Masuk ke risk management. Dalam proses produksi kombucha, manajemen risiko memiliki peran penting untuk menjamin keamanan dan kualitas produk. Risiko utama yang diidentifikasi adalah risiko kesehatan yang berkaitan dengan kemungkinan kontaminasi pada lingkungan produksi. Untuk mengatasi risiko ini, strategi mitigasi yang diterapkan meliputi penjadwalan, pembersihan secara rutin, serta penggunaan disinfektan yang aman bagi makanan atau food grade disinfektan. Seluruh upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa lingkungan produksi tetap higienis dan bebas dari potensi kontaminasi mikrobiologis yang dapat membahayakan konsumen. Tanggung jawab atas pelaksanaan strategi mitigasi ini berada pada tim Quality Assurance. Tim ini bertugas memantau dan menjamin bahwa seluruh prosedur kebersihan dijalankan dengan konsisten dan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan langkah-langkah ini, risiko kesehatan dapat diminimalkan sehingga kualitas dan keamanan produk kombucha tetap terjaga. Baik, selanjutnya adalah dalam produksi kombucha, menjaga kualitas sangat penting karena produk ini memiliki proses fermentasi yang sensitif. Oleh karena itu, kami menggunakan tools pengendali kualitas untuk memastikan setiap batch konsisten, aman, dan sesuai standar. Nah, yang pertama adalah Tools of Quality, yang dimana alat utama yang kami gunakan untuk pengendalian kualitas adalah checklist. Checklist ini berfungsi sebagai panduan dan kontrol untuk memastikan setiap tahapan produksi dilakukan sesuai prosedur standar atau SOP. Dengan checklist, kami bisa dengan mudah memverifikasi bahwa tidak ada langkah yang terlewat dan semua bahan yang digunakan memenuhi standar. Selanjutnya ada aplikasi In Kombucha Project, yang dimana checklist kami mencakup semua aspek produksi mulai dari pengecekan bahan baku seperti teh, gula, air, SCOBY, hingga proses fermentasi dan pengemasan. Contohnya, kami pastikan bahwa air dan wadah yang kami gunakan sudah disterilisasikan. Setiap langkah ini harus dicentang oleh tim produksi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang ketiga, frekuensi. Pengecekan dilakukan setiap batch produksi, bukan hanya secara mingguan atau bulanan. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada celah kualitas, terutama karena produksi fermentasi sangat rentan terhadap perubahan kecil. Frekuensi yang konsisten ini juga membantu kami menelusuri sumber masalah dengan cepat jika tidak ada keluhan dari konsumen. Selanjutnya ada responsible party, yang dimana orang yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan checklist adalah production supervisor, yang dimana supervisor memastikan bahwa checklist diisi dengan benar, semua prosedur dipatuhi, dan jika ada deviasi atau ketidaksesuaian tidak korektif segera dilakukan. Nah, selanjutnya ada procurement dan communication management. Nah, pada kali ini aku akan membahas bagian procurement management, yang dimana berfokus pada bagaimana kami memperoleh bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi kombucha, siapa yang bertanggung jawab, dan dari mana sumbernya. Oke, aku akan menjelaskan per item ya. Yang pertama ada SCOBY yang dibeli secara online oleh Bismi melalui Shopee karena merupakan bahan inti untuk proses fermentasi. Lalu yang kedua ada Black Currenty, itu dibeli langsung oleh Bismi di supermarket sebagai base rasa. Terus yang ketiga ada gula kurang lebih 500 gram, itu juga dibeli langsung oleh Bismi di toko lokal, berfungsi sebagai pemanis alami untuk fermentasi. Lalu selanjutnya ada clearing cloth atau kain lap, dibeli oleh Angga di minimarket, berfungsi untuk sebagai penutup untuk fermentasi. Lalu yang terakhir ada mineral water atau air putih yang dibeli oleh Sultan di supermarket sebagai cairan utama kombucha.
Oke, baik, selanjutnya di sini ada communication management. Communication management dibagi menjadi dua, yaitu ada internal communication dan juga external communication. Yang pertama ada internal communication atau komunikasi internal tim. Dalam proyek ini kita menggunakan WhatsApp group chat dan juga diskusi langsung sebagai saluran utama. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap anggota tim mengetahui tugasnya masing-masing, dan jika ada kendala atau perubahan bisa segera ditangani tanpa menunda proses produksi. Komunikasi ini kami lakukan secara harian karena sifat kegiatan produksi cukup dinamis dan membutuhkan respon cepat. Penanggung jawab untuk komunikasi internal ini adalah project manager yang memastikan koordinasi antar anggota tetap terjaga. Baik, selanjutnya kami juga memiliki external communication atau komunikasi eksternal dengan pihak di luar tim. Saluran yang digunakan masih sama, yaitu WhatsApp group dan diskusi langsung, tapi dengan tujuan yang berbeda. Tujuan komunikasi eksternal adalah untuk memberikan informasi kepada stakeholder seperti dosen kami sendiri, yaitu Pak Arif Kuswanto. Lalu yang terkait dengan peluncuran produk, frekuensinya tidak sesering komunikasi internal yang dilakukan setiap 2 minggu atau sesuai kebutuhan. Misalnya saat ada perkembangan penting. Komunikasi eksternal ini dikoordinasikan oleh communication lead. Lalu di sini terdapat Gantt chart dan juga timeline yang sudah kita buat melalui Smartsheet. Jadi gimana nih, kalian tertarik gak untuk membuat kombucha? Terima kasih ya sudah menyaksikan video kami.